Shalom, yuk kita baca dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini kitab yang sangat menarik karena ini menceritakan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Kita bisa lihat di sini rencana Tuhan ketika Dia menciptakan manusia, dan kita lihat dari ayat 1 ya, Kejadian pasal 1. Dikatakan di sini Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Lalu dibilang di sini di ayat 1 ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Ya, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala yang berayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kalau kita baca ya, ini firman Tuhan ini ketika Tuhan menciptakan ya, khususnya ketika dia sudah selesai semuanya, dia bilang semuanya itu sungguh amat baik. Jadi ini dari sejak awal ya, plan Tuhan itu dia menjadikan semuanya itu baik. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dosa masuk dan mulai terjadi kerusakan ya, masuk penyakit dan segala macam kesusahan. Tetapi ketika Yesus datang ke muka bumi, kalau kita baca ya, selama dia melayani di muka bumi, lalu dikatakan bahwa ia menjadikan segala-galanya menjadi baiknya. Ia membuat segalanya menjadi baik. Ia menyembuhkan orang sakit, dia memulihkan, dan semua yang dikerjakan itu tujuannya supaya membuat menjadi baik. Ya, makanya ketika dikatakan di sini bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik, memang itu plan dia dari awal. Ini Kejadian pasal 1 ya. Nah, kita perlu lihat juga di sini ya, di ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita ya, salah satunya adalah supaya dikatakan di sini supaya mereka berkuasa ya, mereka punya otoritas atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara ya, dan seterusnya. Ini yang perlu kita ingat ya. Kalau kita lihat khususnya pada zaman-zaman yang sekarang ini kan, teknologi berkembang begitu cepat sekali ya. Manusia diberi kemampuan untuk bisa menciptakan sesuatu ya. Saya suka renungkan ya, kalau saya naik pesawat terbang sekian puluh tahun yang lalu, itu satu hal yang mustahil ya. Kita bisa terbang dengan kondisi kayak sekarang ya. Artinya begini, khususnya kalau terbang jauh ya, terbang 13 jam misalnya ya. Terbang dari Jakarta, dari Singapura ke Eropa ya. Dan itu lama loh ya. Dan terbang itu pada ketinggian bisa sampai 10.000 meter ya. Tinggi sekali. Dan di pesawat itu, di tempat duduk ya, di depannya suka ada televisi, TV kecil, kita bisa lihat di situ ya, bisa nonton film, bisa putar lagu, ada headsetnya. Kemudian kita bisa lihat itu peta perjalanan ya, dari kita terbang ya, sudah sampai di mana, lalu bisa lihat dari berbagai sudut ya, ada yang gambarnya 3 dimensi ya. Kemudian dalam bentuk ilustrasi pesawatnya akan mendarat di mana, lalu kecepatannya berapa ya, kecepatannya itu bisa sekitar 1.000 kilometer per jam ya. Itu sebabnya Jakarta Surabaya terbang kan kurang lebih 1 jam ya. Lalu di luar suhunya itu diberitahu ya, sekitar minus 40 derajat Celcius sampai hampir minus 50 derajat Celcius ya, sangat dingin. Kalau kulkas itu kan suhunya air membeku pada suhu 0 ya, jadi paling minus berapa itu ya, ini minus 40, minus 50. Kemudian
kita bisa tidur nyaman, ya. Ada sekitar 300-400 orang yang terbang dalam pesawat itu. Ada makanan disediakan, ada minuman, lalu kita bisa atur kalau kita mau tidur, ya, lampunya digelapin misalnya, dan itu kalau saya renungkan itu saja ya, luar biasa ya. Kita ini diberi kemampuan oleh Tuhan untuk membuat sesuatu yang sangat sangat besar ya. Lalu kita terbang, kita nggak lihat apa-apa di bawah ya, karena begitu tinggi. Nanti kalau kita mendarat ya, kita sudah di landasan, kita bisa melihat bahwa pesawat terbang itu gede sekali. Tapi waktu dia terbang kelihatan kecil sekali. Artinya kita ini kecil sekali. Tapi toh Tuhan bisa buat kita punya kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, ketika Tuhan memulihkan kita, ya, Tuhan Yesus datang, kalau kita mengenal Dia, kita dibenarkan, maka kita perlu ingat bahwa standar awal ketika Tuhan menciptakan manusia itu ada tujuannya, ya. Jadi jangan lupa ya bahwa Dia tuh punya rencana yang indah buat kita, dan Dia ingin supaya kita ini bisa berfungsi ya, menjadi wakil Dia ya. Di sini kan kalau kita baca ya, menjadi bukan pemilik ya, tapi kita seperti manajer ya, kan dibilang di sini, supaya mereka berkuasa ya, mereka mengusahakan ya bumi ini ya. Di ayat 28 ketika manusia diciptakan ya, Tuhan memberkati ya. Ini kan bentuk ringkasan ya. Jadi Allah memberkati mereka itu ya Adam dan Hawa ya. Dikatakan pertama banyak penuhilah bumi ya, beranak cucu, pertama banyak penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara ya. Nah, lalu kalau pasal 2 kita lihat, nah ini menarik ya. Sekian tahun yang lalu dalam Batuan Khotbah bagikan ya, satu pengertian yang sangat memberkati ya. Dikatakan di sini, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, perhatikan kalimat berikutnya nih, ayat 4 ini ya. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, nah belum ada semak ya, tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa mulai dari pasal 2 ayat ke-2 ini, ayat ke-4 ya, digunakan kata Tuhan Allah. Kalau sebelum-sebelumnya hanya dikatakan Allah ya. Demikianlah langit dan bumi, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 dan seterusnya ya. Dari pasal 1 dikatakan Allah menciptakan langit bumi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tapi sejak di pasal 2 ini ya, dikatakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Di sini di selanjutnya dipakai kata Tuhan ya, Tuhan Allah. Dalam bahasa aslinya kata Allah itu adalah Elohim ya. Elohim itu creator ya, dan itu adalah bentuk jamak ya. Jadi ini menunjukkan Allah Tritunggal ya. Tapi kata Tuhan, Tuhan, itu bahasa aslinya Jehovah. Dan Jehovah ini punya arti yang spesial ya. Di pasal 2 ini dipakai kata Jehovah karena di sini Tuhan berbicara secara detail ya tentang penciptaan manusia ya. Lihat di ayat berikutnya nih, dikatakan di sini, tetapi ada kabut naik ya,
ke atas dan dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia ya dari debu tanah. Nah, dikatakan dia dibentuk dari debu tanah ya. Lalu dikatakan di sini bahwa demikianlah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Baru selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Nah, kata Eden itu kalau salah satu artinya adalah luxurious living ya, kehidupan yang mewah. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia dan dia itu dibuat untuk menguasai bumi ya, diberi tugas mengelola bumi, manusia itu ditempatkan di taman yang mewah ya. Jadi coba bayangkan begini ya, ketika kita bekerja ya, kita punya prestasi bagus, kita direkrut di satu perusahaan, kita mungkin katakanlah mulai awal menjadi asisten manajer karena udah punya pengalaman sebelumnya, lalu kita jadi manajer ya, lalu pada satu titik kita direkrut menjadi direktur ya, entah itu direktur operasional ya, dokter operasi, ataukah mungkin menjadi direktur utama ya, atau managing director. Nah, waktu kita direkrut itu kita diberi fasilitas ya. Ada kamar sendiri, ruang sendiri, dan ruangnya pasti yang bagus ya. Sehingga kalau ada tamu ya bisa kita terima di situ. Fasilitas yang tersedia tentunya tergantung perusahaannya seperti apa. Tapi kira-kira seperti itu ya. Dikatakan di sini, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pernah renungkan nggak bahwa Tuhan itu peduli soal makanan, tidak hanya baik ya, makanan yang baik, tapi juga dikatakan di sini makanan yang menarik. Nah, kalau kita perhatikan ya, sebagian orang itu ada yang penting makan. Ya. Mau mejanya berantakan nggak masalah. Tapi ada orang-orang yang ketika dia mau makan, lalu dia lihat mejanya berantakan, ya. Lalu misalnya yang sebelum sendok sayurnya juga ya berantakan lah pokoknya ya. Selera makannya itu bisa hilang ya, walaupun dia lapar sungguhnya. Kecuali lapar banget ya apa boleh buat. Tapi kita perhatikan ya, ketika Tuhan menyediakan fasilitasnya sebelum dia taruh Adam dan Hawa di sini di Eden, dikatakan Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ya. Dan memang kalau kita baca di kitab Yesaya juga dikatakan kalau kita mendengar dia, kita akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat ya. Nah, Tuhan itu peduli sekali. Kemudian di sini juga dikatakan ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu ayat berikutnya, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai keempat ialah Efrat. Ya, jadi sampai disebutkan detail ada sungai terbagi 4, lalu sungai itu mengalir kemana saja. Dan kemudian dikatakan sungai itu mengaliri, ya mengelilingi tanah Hawilah di mana ada emas. Dan emas itu emas yang baik. Ya. Jadi sampai disebutkan ini ada damar bedola, batu krisopras ya yang saya belum gali lebih detail ya.
ini dalam bahasa sehari-hari untuk kita tuh kira-kira seperti apa, tapi saya percaya ini, eee, bicara tentang, logam mulia ya, emas, dan kemudian bicara juga tentang batu-batu, perhiasan ya. Ini yang bagus, artinya Tuhan ini menyediakan taman ini untuk manusia itu tinggal menjadi taman yang sangat mewah ya. Makanannya ada berlimpah tinggal pilih, yang nggak boleh cuma buah pengetahuan baik dan jahat saja, ya. Lalu, eee, ayat berikutnya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi ditempatkan di tempat yang mewah ya, diberi tugas, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati." Nah, ketika semua sudah diberikan segala sesuatunya, dikasih satu perintah, jangan makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Ya, kenapa itu ditaruh di situ ya? Banyak hal yang bisa dibagikan. Salah satunya adalah supaya kita ini menyadari bahwa kita, eee, ada batasan otoritas yang Tuhan berikan, karena kita bukan pemiliknya di kehidupan ini ya. Kita dipercayakan untuk mengelola, melakukan tugas yang Tuhan, perintahkan buat kita. Kalau Adam di sini dikasih tahu untuk mengelola, memelihara taman ini, tapi kamu bukan pemiliknya, ya. Jadi ada batasan, itu sebabnya ditaruh di situ pohon pengetahuan. Yang ini nggak boleh, yang lain boleh. Sama ketika saudara bekerja, katakanlah saudara menjadi managing director, jadi direktur utama. Semua dalam kontrol saudara, tapi saudara bukan pemilik dari perusahaan itu. Bisa jadi saudara dikasih saham ya, tapi saudara tetap saja bukan pemiliknya. Pemilik, eee, kadang-kadang kan orang dikasih saham itu dengan tujuan supaya ownership-nya makin kuat misalnya. Jadi dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dia mendapatkan, juga manfaatnya ya. Tapi pemilik utamanya ya, mmm, bukan dia gitu ya. Tentu ada juga di kesempatan lain orang yang punya perusahaan sendiri ya, itu tentu beda ceritanya ya. Nah, jadi artinya dimanapun kita ditempatkan ada batasan ya, batasan otoritas ya. Ketika kita lakukan sesuatu dalam organisasi, kita perlu menyadari kita posisi kita ya, status kita. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi ada hal-hal yang itu otoritas dari orang yang di atas kita. Kita perlu menyadari hal itu ya, bukan menjadi, rebellion ya, berontak, enggak seperti itu. Tapi kita menyadari ada batasan-batasan otoritas yang, diberikan kepada kita ya. Nah, lalu kalau baca berikutnya lagi ya, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ya. Bahkan untuk penolong saja Tuhan peduli, dan Tuhan yang punya rencana itu, punya plan itu. Dari sini kita bisa belajar ya, bahwa Tuhan itu sangat peduli, sangat care, dan selanjutnya, memang akhirnya Tuhan menciptakan, Hawa ya. Diambil dari tulang rusuk Adam ketika Adam tidur nyenyak, lalu setelah itu dibawa kepada Adam. Nah, saya mau tekankan lagi ini, kata ini ya, Tuhan Allah ya. Tuhan itu Jehovah, Allah itu Elohim. Kita melihat bahwa ketika digunakan kata Tuhan Allah ya, kata Tuhan di sini, itu menunjukkan bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan ciptaannya, ya. Dan kata Tuhan itu Jehovah, itu mempunyai arti Tuhan yang punya perjanjian ya dengan ciptaannya ini, dengan manusia khususnya. Jadi di ayat-ayat selanjutnya ya, di pasal-pasal selanjutnya, kemudian di kitab-kitab yang lain kita akan melihat nama-nama Tuhan itu ya. Misalnya Jehovah Rafa, Tuhan yang punya perjanjian untuk menyembuhkan umatnya. Jehovah Rohi, Tuhan yang punya perjanjian bahwa dia adalah,
gembala yang memimpin, menggembalakan, Jehovah Nisi, Tuhan yang adalah panji kemenangan, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan ya. Ini digunakan kata Jehovah ya, Tuhan. Itu sebabnya dari sini saja kita bisa belajar ya. Sejauh mana kita kenal Tuhan? Kalau kita kenal hanya sebagai Allah, Elohim, Creator, itu sesuatu yang lebih umum sifatnya. Semua orang mengakui bahwa ada pribadi, ada pencipta alam semesta ini, dan dia agung, dia besar, dia kudus, ya. Secara umum orang orang menyadari hal itu ya. Tetapi ketika disebutkan Jehovah, itu artinya Tuhan yang punya hubungan dengan ciptaannya, punya janji, punya perjanjian, eee, dan kalau kita kenal Tuhan sebagai Jehovah, artinya kita menyadari kita punya hubungan pribadi dengan Dia, tidak hanya kita berkata Dia Tuhan yang besar, akbar, yang luar biasa ya, yang mengagumkan ya, eee, tapi ini Tuhan yang pribadi ya. Dan mengenali nama-nama Tuhan secara pribadi itu membuat benteng dalam hidup kita terhadap terhadap segala hal ya yang menyerang kita. Kalau kita kenal Dia sebagai Jehovah Nisi, kita menyadari bahwa Dia punya perjanjian dengan kita, bahwa Dia adalah panji kemenangan Dia. Dia yang berperang ya bagi kita. Daud menyadari hal ini ya, ketika dia menghadapi Goliat ya, dia bisa bilang pertama-tama adalah, "Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Kok sampai berani menghina barisan dari Allah yang hidup?" Nah, ya. Kenapa dia bisa bilang kayak begitu? Karena dia menyadari status dia sebagai, eee, orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, ya. Daud bilang, ya, di ini yang saya kasih stabilo ya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Ya. Artinya Daud ini menyadari gitu, kamu badanmu boleh gede ya, tapi kamu nggak punya perjanjian. Karena sunat ini ya, kamu kan nggak disunat ya, sunat itu lambang, satu, bukti bahwa ada perjanjian. Ini perintah Tuhan pertama kali kepada Abraham ya, ikatan janji ya, tandanya itu dengan sunat. Nah, kita di perjanjian baru kita nggak sunat secara fisik ya, tetapi sunat hati, Paulus bilang seperti itu. Kalau mau disunat secara, fisik ya boleh aja, untuk alasan kesehatan misalnya, tapi bukan sebagai tanda, perjanjian seperti yang dulu ya, karena Paulus bilang sunat kita adalah sunat hati ya. Itu ada di perjanjian baru. Nah, dengan pengertian ini saja ya, Daud menyadari bahwa ketika dia berhadapan dengan orang-orang ya, orang seperti Goliat, badannya boleh gede, tapi kan kamu nggak disunat, kamu nggak punya perjanjian dengan Tuhan. Kamu hanya kalaupun kamu menyembah sesuatu ya, Allah yang besar misalnya, kamu nggak punya perjanjian seperti aku punya perjanjian dengan Tuhan. Dan dia menyadari hal itu. Itu sebabnya juga Daud ketika dia mulai bertumbuh dan dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, dia menghindar dan dia nggak berani menjamah Saul. Kenapa? Karena dia tahu biar bagaimanapun Saul ini orang yang diurapi, ya ditetapkan menjadi raja ya sebelum Daud akhirnya menggantikannya. Dari situ dia menyadari bahwa kalau Goliat ini nggak bersunat, nggak punya perjanjian dengan Tuhan, tapi Saul ini raja yang diurapi. Walaupun dia sudah menyimpang, tapi sikap dia menghargai orang yang diurapi oleh Tuhan itu begitu kuatnya. Dan dia jaga hatinya. Dan ini hal-hal yang luar biasa ya. Kembali kita ke kitab Kejadian ya. Ini hal pertama yang perlu kita ingat, kita pelajari dari kitab Kejadian, bahwa ketika Tuhan menciptakan segalanya, ya digunakan kata Allah, Elohim, ini secara umum ya. Tapi ketika dia menciptakan manusia ya, di pasal 2 ini, mulai digunakan kata Tuhan Allah. Jadi ini artinya
bicara tentang, Tuhan yang punya hubungan ya pribadi dengan manusia yang diciptakannya. Nanti kalau kita baca di pasal 3 ya, di ketika manusia jatuh dalam dosa, bahkan ketika sudah jatuh dalam dosa pun ya, dikatakan bahwa Tuhan mencari manusia itu. Dikatakan di Kejadian pasal 3. Lalu ketika mereka mendengar, ya mereka ini, Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya. Nah ini pada zaman penciptaan dulu ketika manusia bahkan sudah jatuh dalam dosa, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Dipakai kata Tuhan Allah, ini Tuhan yang punya hubungan ya. Dan Tuhan yang ingin membangun hubungan dengan ciptaannya, dengan manusia. Karena dikatakan dia berjalan-jalan dalam taman itu dan kemudian dia berfirman, "Di manakah engkau?" Dari sini nanti kalau kita baca lebih lanjut lagi, bagaimana Tuhan itu tetap, punya rencana untuk mengembalikan manusia sehingga punya hubungan, pribadi dengan Dia. Menyadari ini saja ya, kata Tuhan Jehovah, kata Allah itu Elohim, sejauh mana kita mengenal Dia, itu akan mengubah cara pandang kita, cara kita berdoa, cara kita bersikap. Apakah kita cuma mengenal Dia sebagai Elohim, pencipta, Tuhan yang besar, tapi apakah kita menyadari kita juga punya hubungan dengan Tuhan, sehingga kita boleh panggil Dia Jehovah ya, Tuhan yang punya perjanjian dengan, dengan kita. Apalagi kita hidup di perjanjian baru, dan semua yang diperlukan, yang diharuskan untuk kita menjadi benar di hadapan Tuhan sudah dibereskan ya lewat, pengorbanan Yesus di kayu salib. Sejak saya tahu, ini pengertian kata Tuhan ini, jadi kalau saya baca ya di Alkitab khususnya Perjanjian Lama ini banyak sekali yang dulu saya nggak ngerti ya. Tapi saya lihat bahwa memang, Alkitab ini bukan hanya petunjuk yang mana boleh, yang mana enggak ya, jauh di atas itu semua. Ini, eee, menceritakan ya isi hati Tuhan bagi kita. Tapi tentunya kita hanya bisa baca, mengerti itu kalau Roh Kudus mewahyukan buat kita. Dan kalau kita terus makin kenal Dia, kita akan melihat bahwa Dia baik. Apapun yang terjadi ya, di sekeliling kita ada janji Tuhan Mazmur 119 bahwa Tuhan melindungi kita. Kita akan melihat bahwa Dia itu baik dalam setiap keadaan. Dia nggak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan surat Yohanes berkata Dia adalah kasih, God is love. Ya karena itu kita bisa percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik ya. God is good all the time. Amin.